Cina. Pelatih Australia Tony Popovich berambisi mengalahkan timnas Indonesia dan Cina untuk bisa segera mengunci tiket Piala Dunia 2026. Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan dijamu di Stadion Sydney Football Stadium, Sydney, Jumat 20 Maret mendatang. Ini akan menjadi pertandingan leg kedua antara Australia melawan skuad Garuda. Pasalnya, sebelumnya Australia sudah ditahan imbang oleh timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada September 2024 lalu. Setelah sebelumnya ditahan imbang Jai Ijes dan kawan-kawan. Tentu saja Tony Popovich tak ingin anak asuhnya menganggap remeh timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda dipastikan ditukangi pelatih berbeda yakni Patrick Kluivert. Australia yang menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026 memiliki ambisi besar. Tony Popovich berambisi tim asuhannya nantinya bisa meraih kemenangan saat melawan timnas Indonesia pada 20 Maret mendatang. Saya belajar dengan cepat bahwa setiap pertandingan bisa dibilang merupakan pertandingan yang harus dimenangkan, ujar Tony Popovich sebagaimana dikutip dari laman resmi Socceroos. Tidak banyak waktu dalam sepak bola internasional untuk memikirkan pertandingan terlalu jauh ke depan, ucapnya. Untuk itu, ia melihat bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia sangat penting, selain pertandingan menghadapi skuad Garuda di laga kandang. Menurut pelatih berusia 51 tahun tersebut, laga lainnya yakni menghadapi Cina juga jadi pertandingan penting. Pasalnya, Australia saat ini hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia yang menempati posisi ketiga klasemen Grup C hingga Cina yang ada di juru kunci. Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina memiliki poin yang sama. Oleh karena itu, Australia yang mengemas 7 poin tentu membutuhkan kemenangan agar tak mampu digusur tim lain. Untuk itu, ia menekankan bahwa di setiap pertandingan Australia memang membutuhkan kemenangan, termasuk melawan timnas Indonesia dan Cina pada Maret mendatang. Pasalnya tim lawan juga menargetkan kemenangan untuk bisa mengunci poin penuh di setiap laga. Jadi, kami tahu bahwa Maret adalah yang paling penting, kata Popovich. Tetapi kami juga tahu bahwa bulan Juni, mungkin ada pertandingan yang menentukan, tegasnya. Tak hanya mengejar kemenangan lawan timnas Indonesia dan Cina pada Maret 2025 saja. Namun, Popovich juga menargetkan kemenangan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada Juni mendatang. Pasalnya, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya mereka melaju ke putaran selanjutnya. Popovich optimistis, karena sebelumnya saat menghadapi Jepang di laga tandang, Australia sukses menahan imbang tim Samurai Biru tersebut. Untuk itu, dalam laga melawan Jepang juga di pertandingan kandang pada Juni mendatang, mantan pelatih Melbourne Victory berharap tim asuhannya bisa meraih kemenangan. Kami memperoleh hasil yang baik melawan Jepang di kandang lawan, dan kami berharap dapat bermain melawan mereka di sini, dan saya mengantisipasi pertandingan akan berbeda, jelas Popovich. Dan dengan dukungan jadi tuan rumah, itu bisa cukup untuk mendapat kemenangan penting, tutur pelatih asal Sydney tersebut. Jelang melawan timnas Indonesia dan Cina, ia mengaku akan merekrut pemain baru. Kami mungkin akan merekrut pemain baru, tetapi mereka harus mendapatkannya, dan mereka harus layak untuk bergabung dengan Socceroos, ujar Tony Popovich di laman resmi Socceroos. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengaku telah memberikan kesempatan kepada beberapa pemain sebelumnya. Sejauh ini, kami telah melakukan beberapa pergantian pemain, terutama di lini belakang, kata Popovich. Jason Geria masuk setelah melakukan debutnya 8 tahun sebelumnya. Hayden Matthews, pemain muda berusia 20 tahun, datang dan bermain melawan Bahrain, ucapnya. Untuk itu, mantan pelatih Perth Glory ini cukup percaya diri memanggil pemain baru nantinya, walaupun ia menekankan bahwa pemain yang dipanggil harus cocok dengan permainan yang mereka inginkan. Jadi kami terbuka, tentu saja, untuk mendatangkan pemain baru, kata Popovich. Tetapi mereka harus cocok dengan gaya permainan yang ingin kami mainkan, tegasnya. Lebih lanjut, ia mengaku memang tengah mencari pemain untuk menambah kekuatan Australia dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti.
Menurutnya, saat ini ia dan tim tengah aktif mencari wajah baru dengan harapan nantinya pemain yang bergabung dengan tim bisa mengejutkan semua orang. Ia ingin menemukan pemain yang bisa membuat Australia tampil tambah gawang nantinya. Jadi kami sedang mencari. Kami secara aktif mencari, tutur mantan pemain timnas Australia tersebut. Setiap saat, seseorang bisa datang dan memiliki periode permainan yang hebat dan mengejutkan semua orang dan masuk ke Socceroos. Sekedar informasi. Saat ini Australia menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dengan mengemas 7 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari timnas kita yang menempati posisi ketiga klasemen grup C. Oleh karena itu, situasi Australia sendiri saat ini belum aman. Pasalnya, persaingan di grup C kecuali Jepang yang memimpin puncak klasemen dengan mengemas 16 poin itu belum bisa dikejar. Sementara itu, timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina saat ini masih sama-sama mengemas 6 poin. Untuk itu, mereka masih memiliki peluang untuk menggusur Australia, sehingga Socceroos pun bertekad meraih kemenangan dalam 4 laga sisa. Ini karena mereka ingin bisa mengunci tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan cepat. Berita selanjutnya datang dari Matthew Baker yang pamit dari timnas U20 Indonesia dan berterima kasih kepada pelatih Indras Jafri. Dengan ini, dipastikan ia tak akan gabung dengan tim di Piala Asia U20 2025. Matthew Baker sebelumnya masuk dalam daftar 34 pemain timnas U20 Indonesia yang dipanggil untuk Piala Asia U20 2025. Pemain keturunan Indonesia-Australia ini dipastikan promosi lebih cepat ke timnas U20 Indonesia. Pemain berusia 15 tahun tersebut sebelumnya menjadi andalan di timnas U17 Indonesia. Di Cina 23 dan dalam rangka Akan tetapi, jelang Piala Asia U20 2025 ini, Indras Jafri memanggil 2 nama pemain timnas U17 Indonesia yakni Matthew Baker dan Evandra Florasta. Setelah menjalani pemusatan latihan TC di Jakarta ini, Indras Jafri sebenarnya sebelumnya telah berbicara. Pelatih berusia 61 tahun tersebut tak menjamin Matthew Baker bakal masuk dalam skuad timnas U20 Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Ini karena Indras Jafri ingin melihat terlebih dahulu permainan Matthew Baker. dari 33 pemain yang kita Setelah menjalani pemusatan latihan dari awal Januari lalu, pemain Melbourne City U18 tersebut sepertinya telah dipastikan tak akan menjadi bagian dari skuad timnas U20 Indonesia. Kepastian ini didapatkan setelah Matthew Baker pamit dan berterima kasih kepada pelatih timnas U20 Indonesia Indras Jafri. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, pemain kelahiran Melbourne, Australia, 13 Mei 2009 itu berterima kasih kepada Indras Jafri yang telah memberinya kesempatan. Sebagai pemain berusia 15 tahun, tentu ini usia yang cukup muda untuknya promosi ke timnas U20 Indonesia. Terima kasih Coach Indras Jafri atas kesempatannya dan menerima saya di timnas U20 Indonesia, ujar Matthew Baker sebagaimana dikutip dari Instagram Stories-nya pribadinya, @mattbaker9. Namun, sepertinya promosi itu tak berjalan dengan mulus. Pasalnya, dalam unggahan tersebut, Matthew Baker mengatakan bahwa ada konflik yang tak bisa dihindari. Kemungkinan konflik yang dimaksud dari unggahan tersebut soal aturan usia untuk tampil di Piala Asia U20 2025. tentang bagaimana Maldives dan Ini karena ia menjelaskan bahwa dengan dirinya tak bisa tampil di timnas U20 Indonesia. Matthew memastikan ia akan bisa bermain untuk timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 mendatang. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan akan menjalani Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Untuk itu, ia pamit dari timnas U20 Indonesia. Pemain berusia 15 tahun tersebut memastikan ia bakal segera bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Ini karena timnas U17 Indonesia bakal bersaing juga di Piala Asia U17 2025 yang direncanakan bakal bergulir pada 3-20 April 2025. Karena konflik kepentingan, saya tidak dapat melanjutkan dengan timnas U20. Namun hal ini memastikan saya dapat bermain untuk timnas U17 Indonesia di Piala Asia, kata Matthew Baker. Dengan pamit ini, Baker pun mendoakan agar timnas U20 Indonesia berhasil dan sukses di Piala Asia.
Ia juga mendoakan tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile pada September mendatang. Becker juga memberikan kode bahwa ia segera kembali, meski tak diungkapkan kembali kemana. Namun, saat ini timnas U17 Indonesia juga tengah menjalani TC di Bandung. Semoga sukses di Piala Asia dan selamat berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, tutur Becker. Segera kembali, pungkas pemain Melbourne City U18 tersebut. Berita selanjutnya datang dari bek timnas Indonesia, Kevin Dix, yang menjadi komoditi panas di bursa transfer paruh musim ini. Pasalnya, kontrak Kevin Dix bakal habis pada Juni 2025 bersama FC Copenhagen. Klub berhak langsung berkomunikasi dengan perwakilan pemain 28 tahun tersebut karena kontraknya tersisa 6 bulan saja. Pemain kelahiran Apeldoorn tersebut sudah jadi rebutan banyak tim top Eropa. Dua klub asal Jerman, Borussia Mönchengladbach dan VfL Wolfsburg menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan jasa bek pemilik satu caps timnas Indonesia ini. Selain itu, ada klub raksasa Turki, Trabzonspor, yang ikut meramaikan perebutan Kevin Dix. Media di Eropa juga melaporkan bahwa Kevin Dix juga diperebutkan oleh klub-klub Major League Soccer. Meski begitu, nasib tentu masih di tangan Kevin Dix sendiri. Soal masa depannya saat ini, FC Copenhagen juga ada di tengah pusaran kontroversi atas masa depan Kevin Dix. Sebelumnya, FC Copenhagen dikabarkan telah menyerah untuk mengamankan kontrak baru Kevin Dix. Hal tersebut membuat masa depan dari Kevin Dix dipertanyakan. Kini, pihak klub tiba-tiba menarik pernyataan beberapa waktu sebelumnya. Direktur olahraga FC Copenhagen, Sune Smith-Nielsen, mengaku tengah berkomunikasi dengan bek timnas Indonesia tersebut. Pihaknya mengaku bahwa komunikasi dengan Kevin Dix mengalami kemajuan. Pihaknya mengaku bahwa Kevin Dix telah salah paham atas pernyataan pihak klub beberapa waktu lalu. Kini, pihaknya tengah memperbaiki hubungan dengan ex-pemain Fiorentina tersebut. Selain itu, Kevin Dix juga punya hubungan fantastis dengan staf pelatih di FC Copenhagen saat ini. Pihaknya meminta publik memahami situasi yang terjadi saat ini. Itu adalah kesalahpahaman yang bodoh. Tapi kami memiliki dialog yang sangat baik dengan Kevin dan staf ruang belakangnya. Dan semua orang paham tentang apa yang bisa dan harus terjadi, ujarnya.